Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat dan anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau datang karena kami tahu bahwa kami tidak layak. Kami tahu kasih-Mu yang membuka jalan kami. Di hadapan-Mu, kami hanya bisa terdiam dan terpaku. Karena Engkaulah Allah yang begitu besar, namun Engkau Allah yang begitu dekat dengan setiap kami. Ajar kami untuk terus menyembah-Mu bukan hanya karena berkat-Mu, tapi karena siapa Engkau bagi setiap kami Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan, oh indah. Ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku diam, ku terpaku dan ku takjub. Kami takjub akan kasih-Mu Tuhan, yang tergores indah dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah, hatiku milik-Mu Tuhan, oh indah. Ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita diberi kesempatan untuk kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan meninggikan namanya. Di dalam Mazmur 100 ayat 4 berkata bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari saudara, kita datang dengan hati yang bersyukur dan memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami mau beri pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan setiap kami Tuhan. Di dalam hidupku, janji-Mu bersinar.
pujian ini sekali lagi. Bagimu, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar ya Bapa, membuktikan bahwa Engkau besar. Dan kami tahu tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai sejahtera. Dan kami tahu ada kekuatan yang baru Tuhan. Ajari kami untuk selalu mendekat, bukan hanya di hari Minggu saja Tuhan, tapi setiap hari, karena kami tahu kami ada untuk menyembah-Mu. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau membawa setiap hidup kami dan kami mau terima anugerah-Mu.
sesuatu terjadi saat datang di altarmu. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus hidup mengutamakan Kristus. Karena kami tahu Engkau Allah yang datang untuk menyertai kami, Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Bahkan melewati tahun-tahun yang akan datang di mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu hal yang pasti yang kami tahu, Tuhan menyertai kami di dalam setiap musim hidup kami. Karena itu Tuhan, ajar pada kami untuk terus mengutamakan Engkau di dalam hidup ini. Urapi setiap kami semua yang datang sepakat berkata, kami merindukan kebenaran firman Tuhan dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan saudara ya, kita semua dalam keadaan yang luar biasa, baik, tidak kurang suatu apapun. Maaf suara saya agak itu ya, karena keliling terus ya Natal. Tapi puji Tuhan, kita percaya bahwa hari-hari ini kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya terutama seperti tema firman Tuhan hari ini, hidup mengutamakan Kristus ya. Karena banyak orang Kristen itu yang ya mereka itu berkata Kristen tapi mereka tidak mengutamakan Kristus dalam hidupnya. Nah hari ini kita pengen sama-sama belajar. Mari kita buka langsung saja Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat yang ke-7 mulai saudara, firman Tuhan di sana berkata demikian. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap apa? Rugi, ayat berikutnya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku tetapi kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus, dia adalah seorang yang mengucap syukur ketika dia mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan ketika dia menerima Tuhan Yesus, hidupnya radikal saudara, benar-benar radikal. Ya kalau saudara baca surat-suratnya Rasul Paulus, saya sangat suka sekali. Ya dari yang tadinya dia itu tidak mengenal Kristus, bahkan dia seorang penghujat, dia seorang ganas, tiba-tiba dia menerima Tuhan Yesus. Siapa Rasul Paulus ya? Kalau kita lihat saudara ada di dalam Filipi pasal 3 tadi, ya kita lihat dari ayat yang di atas, Rasul Paulus berkata begini. Kalau untuk bermegah secara lahiriah, maka dia adalah orang yang paling bermegah, kata Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia seorang Farisi asli dan dia taat terhadap hukum Taurat. Bahkan Rasul Paulus itu seorang pengajar. Ya, dia bilang dia disunat pada hari yang ke-8. Ya, dan dia dalam hal hukum Taurat itu tidak bercacat. Tidak bercacat loh.
Saudara tahu untuk menjadi seorang ahli Taurat itu susah. Kalau cuma model-model kayak kita enggak bisa. Ya, untuk menjadi seorang ahli Taurat mereka itu melakukan Taurat. Ya, kalau cuma seperti kita yang biasa-biasa begini itu sulit, enggak bisa. Aturan mereka itu luar biasa. Rasul Paulus bilang, aku ini enggak bercacat sebagai seorang yang taat kepada hukum Taurat. Dia bilang, kalau kita lihat Filipi 3 saudara, lihat ayat yang ke-5 ya. Ayat yang keempat mulai, Rasul Paulus berkata begini, sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Udah gak ada yang lawan dari Rasul Paulus. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel asli, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kurang apa coba ya? Tentang kegiatan, Rasul Paulus seorang penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, hukumnya dulu Rasul Paulus bilang kegiatannya apa? Dia penganiaya jemaat. Kalau ada orang yang menerima Tuhan Yesus, dibunuh sama Rasul Paulus. Karena bagi dia ketika dia melakukan hal itu, dia itu mendapat pahala di mata Tuhannya. Ya, membunuh orang yang mengikut Kristus. Dan untuk sampai pada tingkat seperti itu tuh enggak gampang. Tidak sembarang orang bisa berpikir begitu dan bisa punya doktrin yang seperti itu tuh kalau dia tidak mendalami dan sungguh-sungguh benar percaya itu enggak gampang saudara. Benar enggak? Ya itu dia kayak teroris ya. Itu dia itu kayak dicuci otak yang benar-benar ya, cucinya nggak tahu tuh pakai rinso, Baiklin atau apa gitu ya, sampai benar-benar dia percaya gitu ya. Bahwa kalau dia membunuh orang yang mengikut Kristus yang lain dari agamanya, maka dia itu mendapat pahala. Ya kalau orang normal berpikir kita, ya mau disuruh kayak gitu, ya kita pasti nggak mau dong saudara. Karena kita ya punya aturan normal secara manusia, ya namanya manusia itu mau agama apapun dia suruh bunuh orang kan, masa itu ajaran yang benar? Kan nggak bisa, itu menembus ya norma batasan umum sebagai seorang manusia. Kecuali dia memang belajar doktrin tertentu yang sampai itu mendarah daging, dia percaya, dia yakini baru itu bisa orang berbuat begitu. Nah Rasul Paulus ini dia luar biasa kalau dalam hal itu. Tetapi dia berkata begini saudara, setelah dia terima Yesus, dia bilang, maka apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku itu lebih mulia daripada segalanya. Dan oleh karena Kristuslah Rasul Paulus bisa melepas semuanya itu. Keutamaan Kristus dalam hidup kita itu dimulai dari melepas apa yang dulu merupakan keuntungan bagi kita dan sekarang kita terima Yesus, kita belajar untuk melakukan yang Tuhan mau. Itu enggak gampang. Bapak-bapak kalau dulu sebelum terima Yesus mancing hari Minggu itu ya paling nikmat. Tapi setelah terima Yesus kalau hari Minggu pergi ke gereja, tapi kayaknya nggak ada bapak-bapak pemancing di sini ya. Dari wajah-wajahnya nggak ada sih ya. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagi saudara? Dulu motoran, ada nggak di sini yang suka naik motor? Ya, nah kalau hari Minggu ya. Tapi sekarang setelah ikut Yesus lebih memilih melayani, amin. Iya, apa yang dulu merupakan keuntungan kita harus bisa melepas itu saudara. Ya. Dan ketika kita belajar untuk melepasnya, itu artinya kita mulai mengutamakan Kristus dalam hidup kita. Anak-anak muda, apa yang kau suka hari ini? Apapun itu, ya. Bahkan termasuk dosa. Kau suka nonton film porno misalnya, enggak usah angkat tangan di sini. Jangan ya. Jangan ya, Dek ya, jangan angkat tangan di sini. Nanti bisa kita baptis ulang.
Ini saya lagi gak enak badan saudara, jadinya saya ini keringat dingin ya. Tadinya saya pikir aduh bisa gak saya khotbah ya, tapi Tuhan kasih kekuatan lah ya. 2 hari lalu saya demam. Ternyata manusia itu baru demam aja, itu udah rasa mau mati loh saya. Bener-bener udah badan tuh gak bisa ngapa-ngapa, lagi pelayanan khotbah di Lumajang. Ya tiba-tiba demam, menggigil gak bisa bangun. Ya saya cuma berdoa Tuhan tolong nanti sore saya ada khotbah Natal 2 hari di Lumajang, saya harus bangun. Puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Nah ketika kita merasa seperti itu saudara, saya merasa memang benar hidup ini ya kita harus utamakan Tuhan. Ya nggak ada yang lain. Kalau dipikir sekarang ini saya lebih enak lah ya sekarang ngapain juga saya pergi pelayanan ke Lumajang sana. Ya kita terbang ke Malang, dari Malang kita pelayanan Natal, dari Malang kita naik mobil ke Lumajang 2,5 jam, ya itu capek saudara. Lalu khotbah 2 hari di Lumajang, khotbah Natal, lalu kita ke Surabaya. Di Surabaya pelayanan lagi. Kalau mau dipikir secara daging saudara, hari-hari ini tuh saya enak di rumah aja. Saya pelayanan toh di YouTube sudah ada. Kalau untuk secara materi kami sudah cukup dari YouTube ya, bahkan bisa berbagi. Secara manusia saya pilih enak di Jakarta aja, kalau weekend jalan-jalan ke mall sama anak ya toh. Tetapi saya menyadari, saya bisa ada sampai hari ini tuh karena Tuhan, karena Kristus. Jadi bagi saya itu utang nyawa. Saya dan suami itu nggak bisa saudara kalau kita nggak pelayanan. Makanya orang kadang bilang ibu tuh pelayanan terus. Kapan healingnya? Kapan istirahatnya? Ya saya berdua sama suami itu justru kita tuh kalau pelayanan tuh healing. Kita pernah coba liburan ke Bali cuma 3 hari saudara. 3 hari nggak ngapa-ngapain. Bener-bener di hotel nikmati, berenang, makan. Itu kita stres kita berdua, lihat-lihatan terus ngomong gini, ndak enak ya kayak gini ya, enak pelayanan ya. Oh ya ternyata ndak enak loh, percayalah jadi orang kaya ndak enak. Ndak percaya ya, bener udah cuma kayak gitu kita bilang, cuma kayak gini aja ya, makan, nanti balik ke kamar, nanti apa bete kita. Baru 2 hari juga udah nggak tahu mau ngapain, suami saya sama saya bilang enak pelayanan ya saya, iya enak pelayanan. Makanya saya juga suka bingung kalau ada pendeta yang ngomong pelayanan itu stres. Ya pelayanan itu enggak enak. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, ya maka nggak mungkin kita bisa stres saudara, karena kita menyadari banget bahwa hidup kita ini semua karena Tuhan. Ya, jangan saudara habiskan waktu hidupmu hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Rasul Paulus bilang apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Ya, saya juga pernah mengalami itu. Dulu sebelum bertobat judi itu keuntungan. Ya, setelah bertobat enggak lagi. Apa yang saudara anggap keuntungan sekarang? Harusnya ketika engkau terima Yesus, ya engkau sudah berkata itu yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia dari segala-galanya. Makanya belajar saudara firman Tuhan, dan dikatakan di sana begini ayat yang berikutnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih mulia daripada, dan oleh karena Kristus aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah ya. Bagi saudara dulu rokok itu wah enak ya. Tapi setelah kenal Kristus harus dilepas. Ada di sini yang masih merokok? Jangan coba-coba angkat tangan. Ya. Saudara, kita berdoa supaya kita melepaskan semuanya itu. Dan berada di dalam Dia, ayat 9 berkata di sana, kita baca sama-sama ayat 9. Dan berada di dalam Kristus bukan dengan apa? Ya, coba ditayangkan. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri, kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu
kebenaran yang Allah anugerahkan ya berdasarkan kepercayaan. Saudara, waktu kita menerima Yesus ada kebenaran-kebenaran yang harus kita ganti ya. Contoh ketika saudara dulu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Suami istri waktu berantem ya, lama nih berantemnya. Karena engkau punya kebenaran, ya kalau dia nggak minta maaf, ya saya juga nggak mau minta maaf. Ya karena suami istri itu, aduh ya, saling bertahan ilmu. Ibu-ibu ada yang minta maaf sama suaminya kalau ribut? Wah nggak mungkin, bapaknya langsung ngomong. Wah bapaknya langsung, nggak mungkin itu, nggak mungkin ya. Benar-benar nggak ya, nggak. Oh ya, haleluya, puji Tuhan ya. Ibu-ibu ya kita juga harus menyadari loh, walaupun ya memang susah tapi kita harus belajar. Ya minta maaf sama suami walaupun kadang ya namanya merasa benar terus itu tuh ya pasti ya saudara. Semua dua-dua itu paling rasa benar. Tapi kita harus belajar untuk menangguhkan ego kita ini tuh enggak mudah. Ya, tapi kita harus belajar. Saya pun sekarang ya belajar saudara. Kadang saya ngomong sama suami saya minta maaf ya. Aku tadi salah, aku tadi kasar. Ya kita belajar walaupun memang ya belajar itu. Karena itu kebenaran-kebenaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus atau kebenaran Kristus. Ya kadang-kadang bapak-bapak itu memang terpojok ya. Tetapi ketika kita mau belajar untuk kita mulai dari rumah tangga kita sendiri. Ya kita mulai dari keluarga kita sendiri. Jadi kita berdoa saudara ketika kita suami istri ya saling menanggalkan kebenaran kita sendiri. Jangan bawa kebenaran orang tuamu ke dalam keluargamu. Apa yang kau lihat. Ya mungkin kita berpikir, oh dulu mama saya itu sama papa saya itu begini. Oh dulu eyang saya tuh ngomongnya begini. Ketika kita memasuki rumah tangga, maka kita ini harus memakai kebenaran Kristus yang menjadi kebenaran kita. Yang lain jangan. Pokoknya kebenaran Tuhan aja. Ya, karena kalau kebenarannya sendiri itu nggak bisa. Ada hal-hal yang mungkin kita dapat dari orang tua yang berkata misalnya nih, ada orang tua yang bilang, ya, kamu kalau sudah menikah dengan suamimu, pokoknya uang suamimu itu harus sepenuhnya buat kamu loh. Ya, suamimu itu nggak boleh nolongi keluarganya atau apa atau gimana. Ya itu kebenaran-kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran Kristus. Ya, kita nggak boleh berpegang pada aturan atau ajaran orang tua. Oh di keluargaku itu begini. Oh di keluargaku begini, lah di keluargamu begitu. No. Waktu saya dan suami saya membangun rumah tangga, saya dan suami sepakat kita berdua bikin keluarga baru. Tidak ada ajaran orang tua yang masuk dalam keluarga kita yang tidak sesuai firman Tuhan. Kalau itu sesuai firman kita terima. Karena tolak ukurnya adalah kebenaran Kristus. Itu artinya kita mengutamakan Kristus dalam hidup kita. Ketika kita berumah tangga ya kalau suami memang ada berkat kan gak apa-apa nolongi keluarganya. Ya, tapi jangan sampai ya keluarga sendiri gak ditolong, keluarga yang lain ditolong saudara. Itu yang jadi salah. Saya sampai hari ini saya yang suruh suami saya. Ya itu dibantu loh keluarga yang ini, dibantu loh keluarga yang itu, dibantu loh keluargamu yang sana. Itu saya yang suruh. Kita berdoa saudara supaya kita ini punya kebenaran Kristus. Contoh, saya ada tolong satu orang saudara setiap bulan. Saya kasih dia berkat untuk makan sama untuk anaknya. Tapi saya dengar dari orang lain dia ini menjelekin saya terus. Dan ini bukan satu orang, 1-2 orang yang cerita, lebih bahkan. Oh dia itu sering jelekin kamu gini-gini. Bahkan orang yang menceritakan sama saya bilang begini, udahlah gak usah ditolong lagi tiap bulan, ngapain kamu tolong, orang dia jelek-jelekin kamu kok. Di depan saya loh, dan itu beberapa orang yang kasih tahu ke saya. Waktu mendengar itu, ya saya juga spontan langsung bilang, iyalah ini orang gak pantas ditolong, gak usah ditolong. Ya, dan kita kalau sudah jengkel sama orang, kita kan pengen lihat hidupnya susah toh. Jujur, iya Pak ya.
Ya, lihat aja kamu, saya mau lihat hidupmu susah. Itu manusia loh. Dan benar saudara, saya stop bantuan saya setiap bulan. Saya pikir saya mau lihat kamu susah nanti satu saat. Dan kamu akan datang sama saya. Tapi ketika saya melakukan itu, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Itu kebenaranmu loh. Kamu berbuat baik sama dia bukan karena dia baik. Kalau kamu melakukan kebaikan sama orang yang baik, ya itu berarti ya kamu seperti orang dunia, karena orang dunia begitu. Tetapi kamu melakukan kebaikan bukan karena orang itu baik, tapi karena kamu yang baik. Nggak peduli orang itu baik sama kamu atau tidak. Kalau kamu punya prinsip kebaikan, kebenaran, ya lakukan aja, itu bagianmu. Saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan. Akhirnya saya berkati lagi dia tiap bulan. Lalu sekarang kalau ada orang datang cerita lagi sama saya, dia cerita kamu begini, enggak apa-apa. Itu urusannya sama Tuhan. Yang penting saya sudah melakukan bagian saya. Amin saudara. Hidup mengutamakan Kristus itu enggak mudah. Tapi seharusnya sebagai orang Kristen ya kita melakukan hal itu saudara. Karena kita akan mendapat upah dari Tuhan ya. Apalagi hari-hari ini kita melihat tanda zaman, keadaan. Kita semakin melihat dan semakin nyata bahwa kekayaan, uang itu tidak bisa menjadi jaminan. Jangan disambung, kalau sedikit bu. Ya ada yang bilang kan, uang tidak bisa memberi kebahagiaan. Kalau dikit, kalau banyak bisa. Pret. Ya, itu sesat itu. Kemarin kita lihat teman-teman kita, saudara kita yang kena bencana. Ya, itu saudara, serumah-rumahnya kebawa. Bahkan sejiwa-jiwanya, itu korbannya sampai ribuan loh. Kita lihat kemarin ya, bagaimana mereka tidak tahu tiba-tiba dalam keadaan yang tidak siap, ya tanah longsor, banjir bandang datang dan menghanyutkan semuanya. Bahkan uang juga nggak bisa berarti lagi. Ya, saudara kasih mereka duit, mereka tolak loh. Katanya sorry kita nggak butuh duit, kita yang butuh tuh makan, karena duit juga nggak bisa buat apa-apa. Jadi ternyata ada saatnya juga uang itu nggak bisa buat apa-apa. Ya, tetapi saya mendengar kesaksiannya jemaat Mesbah Doa. Dia bilang, ibu saya ini ya tinggal di Sibolga yang kemarin kena bencana itu. Dan rumah saya hanya berjarak 100 meter dari bukit yang longsor itu. Dia bilang ketika banjir, itu rumah di depan sudah sampai sedada orang dewasa. Saya berdoa pujian penyembahan sama anak saya. Dan mereka bersaksi di rumah kami bu, depan rumah aja cuman sampai di mata kaki. Dan ketika itu terjadi dia bilang saya nggak tahu rumah kami diluputkan. Bahkan ketika tidak ada makanan Tuhan pelihara. Saya percaya bahwa dari sini kita belajar, mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Mereka bilang kami tidak kekurangan makanan. Rumah kami aman, tidak kena banjir, tidak kena longsor. Itu bukit hanya berjarak 100 meter di belakang rumah kami bu. Tapi Tuhan meluputkan kami. Ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Dan dia berkata, bahkan ketika seminggu itu belum ada bantuan bisa masuk. Tuhan pelihara kami ada makanan, kami tidak berkekurangan. Ya bahkan dia bilang waktu listrik mati aja bu, itu kan gak ada listrik. Saya masih bisa dengar Mesbah Doa dari HP saya karena ada downloadan yang saya simpen. Jadi tiap hari kami masih bisa tetap ibadah. Ya sampai akhirnya listrik bisa nyala lagi. Kita melihat saudara. Ya ketika kita mengutamakan Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan. Makanya saya selalu berdoa tuh, Tuhan biar saudara-saudara kami yang tempat bencana, ini waktunya mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhanlah sumber pertolongan yang sesungguhnya. Kita gak bisa harapkan manusia. Mau masuk aja bantuan gak bisa. Tidak ada akses yang terbuka. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengutamakan Kristus dalam hidupnya tidak pernah ditinggalkan. Lalu Rasul Paulus bilang apa saudara? Bagaimana cara untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya? Dia bilang begini. Kita lihat ayat yang berikutnya.
yang tadi ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Menjadi satu, mengenal kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Kristus datang untuk menderita. Jadi kalau kita baru menderita sedikit, tidak usah terlalu alay lebay, amin. Baru difitnah udah marah. Baru difitnah dengar orang gosipin apa udah, di mana harga diriku? Piro harga dirimu? Nggak usah begitu saudara. Kau mau difitnah orang, mau diapain? Ada yang konseling sama saya itu loh bu, keluarga saya. Saya dijelekin bu, sehingga saya ini sudah tidak ada harga dirinya di depan mata keluarga. Nggak apa-apa. Gak usah bela diri, kita belajar untuk masuk dalam persekutuan, dalam penderitaan Kristus. Kita belum sampai diludah loh muka kita. Kita belum sampai ditelanjangi seperti Kristus, dicambuk. Kita cuma, kebanyakan orang Kristen itu mereka lupa bahwa mereka itu meminta kuasa Kristus. Tapi mereka lupa untuk bersatu di dalam penderitaan Kristus supaya kita menjadi sama dengan Dia. Ini yang Rasul Paulus lakukan, ayat yang berikutnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, kata Rasul Paulus. Bukan seolah-olah aku telah sempurna untuk mengenal Tuhan, dia berkata. Tetapi ini yang aku lakukan, Rasul Paulus bilang, ya. Saudara-saudara, ayat berikutnya lagi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, bahwa aku ini sudah sempurna sama seperti Kristus, tetapi ini yang aku lakukan. Ya, apa yang dilakukan saudara? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita bersyukur kalau kita masih ada di penghujung tahun 2025 dan sebentar lagi kita akan masuk 2026. Mari kita semua punya komitmen saudara untuk memasuki tahun baru dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru. Amin. Lupakan yang di belakang. Ya, kalau saudara ada dosa tinggalkan. Ini waktunya untuk kita serius hidup dengan Tuhan. Peringatan dari BMKG terus ini, Indonesia ini berada di bawah ring api, sesar bumi yang terus bergerak setiap hari. Sewaktu-waktu bisa terjadi gempa besar, bisa sampai 9 skala Richter yang bisa membelah. Ya, dikatakan pulau-pulau itu menjadi 2 bagian di Indonesia. Bahkan katanya bisa jadi Pulau Jawa tenggelam. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan memang kalau semuanya itu bisa terjadi, bisa saudara. Bagian kita tuh nggak perlu takut. Mari hari ini tidak ada tempat lain di mana kita lari. Ingat Alkitab berkata tanda akhir zaman. Ya, pertama akan ada kemurtatan. Orang masih ke gereja tapi sudah tidak lagi mengutamakan Tuhan. Hari Minggu ke gereja, pulang dari gereja hidupnya dosa lagi. Itu tanda akhir zaman yang pertama. Yang kedua, terjadi banyak bencana, gempa. Sekali mati ribuan loh saudara. Sekali mati ribuan, gak main-main. Sampai hari ini itu masih cari jenazah pakai alat berat. Ya, masih terus jenazah yang tertimbun itu banyak sekali di bawah tanah. Kita gak ngeri melihat hal yang seperti ini. Ya, jangan pikir oh itu yang mengkena mereka. Kita di sini aman. Sewaktu-waktu semua bisa menimpa saudara siapapun. Karena Alkitab berkata, tanda zaman akan ada gempa bumi, akan ada bencana, orang mati dalam keadaan waktu ribuan mati ini mati. Bagian kita bukan menjadi ketakutan, tapi persiapan iman kita apa? Ayo mulai tinggalkan apa yang ada di belakang, arahkan hidupmu kepada apa yang di depan, yaitu perkenanan Tuhan. Masuki tahun 2026 dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru. Ya, tinggalkan dosa. Tidak pernah berhenti, saya mengingatkan. Dan saya percaya kalau Tuhan suruh ingetin berarti serius, warning bagi kita saudara. Ini tiap hari BMKG itu kasih berita loh.
Berjaga-jaga, Indonesia siaga gempa besar yang bisa mencapai 9 skala Richter dengan tsunami 400 meter naik. Bayangkan kalau 9 skala Richter itu kota Palu waktu kena gempa, ya itu cuma 7 lebih. Itu saudara, aduh ngeri kalau dilihat di sana. Ada satu kompleks perumahan tiba-tiba terbalik begini. Jadi tanah rata. Saya datang ke situ. Seperti lapangan. Adik saya bilang, kamu tahu gak Deb, ini dulu ini perumahan. Isinya rumah padat penduduk. Sekarang kemana? Ditelan bumi terbalik begini saudara. Rata benar-benar waktu terjadi gempa itu. Mereka lagi pemanggilan arwah. Ulang tahun kota Palu. Lagi ada adat pemanggilan arwah. Tiba-tiba gempa itu datang. Yang di laut dihantam tsunami, yang di gunung-gunung likuifasi, tanah berjalan, bahkan ada yang terbalik begini, hilang ditelan bumi saudara. Ya puluhan ribu orang mati. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagian kita hari-hari ini, ayo kita berjaga-jaga dengan iman kita. Rasul Paulus bilang, tinggalkan yang di belakang, dan arahkan dirimu pada apa yang di depan. Hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Amin saudara. Ya, jangan bilang waktu ini masih lama. Kita sedang berpacu dengan waktu. Dan Rasul Paulus berkata begini di sana. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita semua ini harus berlari. Untuk bisa mencapai satu hadiah yaitu panggilan surgawi. Karena tidak semua orang masuk surga saudara. Tidak semua orang Kristen bisa masuk surga. Hanya mereka yang mau meninggalkan apa yang lama dan berlari saudara, nggak bisa santai. Ayo kita berlari. Karena itu hari ini firman Tuhan ingatkan kita dari Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Persoalan dunia ini akan berubah, akan terjadi krisis di tahun depan. Peringatan dari pakar-pakar ekonomi 2026 akan terjadi krisis yang belum pernah Anda bayangkan. Kita gak usah dengar yang kayak gitu-gitu. Mari kita mendengar hanya perkataan firman Tuhan. Asalkan hidup kita benar-benar mengutamakan Kristus. Gak usah dipikir yang lain, pegang firman Tuhan aja. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Dunia ini boleh resesi, tapi anak Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, sekali Yesus selama-lamanya kami tetap Yesus. Kami tetap memilih Yesus dalam hidup kami. Apapun yang terjadi. Dunia ini goncang, dunia ini bergoyah. Kami tetap tidak akan tergoyahkan iman percaya kami. Kami mau hidup mengutamakan Kristus dalam hidup kami. Katakan bersama saudara. Sekali Yesus selamanya Yesus harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dari awal jadi perenungan kita di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan
bilang pada Tuhan, saudara bangkit berdiri bersama. Berlimpah maupun kurang, Katakan tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku, Yes Lord. yang beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan kami. di setiap musim kehidupan. Amin Tuhan. Waktu ku kuat maupun lelah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, Amin. demi hidup dan kesempatan baru. Selalu Yesus, selamanya Yesus. Amin Tuhan. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Biarlah pujian ini ada dalam hatimu, dalam keadaan apapun. Kami mau mengutamakan Kristus dalam hidup kami, karena kami tahu semuanya itu hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Ajar kami memasuki tahun yang baru nanti dengan iman yang sungguh mengutamakan Kristus dalam hidup kami. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Kristus Tuhan. Biar iman kami, rumah tangga kami hanya berlandaskan firman-Mu saja Tuhan, supaya kami melihat penyertaan dan pertolongan, bahkan berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Biar kami lebih lagi hidup mengutamakan Kristus dalam hidup ini. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin.